الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah min yaumina hadha ila yaumin nahduh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baitihi wa ala sairi sahabatihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bismiddin. Thumma lirwahi jami'il awliya was-salihin wal ulama al-'amil qurra wal mufassirin was-sadati as-sufiyati al-muhaqqiqin wa huffadhil Qur'an wa silsilatihim. Thumma lirwahi abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina akhwanina wa masyayikhina wa masyayikhina al-mukarram. Kiai Haji Umar Saleh Kempek Cirebon, wa Kiai Haji Mahfuzullah, wa Kiai Amiruddin Benda, wa Buya Ja'far Akhir Surat Kempek, wa Kiai Mubarak Kertasmaya, wa Buya Nawawi Umar Kempek,
بكرامته نسألك اللهم البركة والشفاعة والإجازة والسلامة من أرواحي خصوصا إلى والدي عبد الله ارحمه وعافه واعف عنه واجعل الجنة مثواه ونزله ومن أصله إلى فروعه وصل بوضع مقبول بوضع مختار بوضع حمامي كجهل المصطفى عبد الكريم كان جاي مقطوع صوده مقطوع مسكونة كي بأبي مريح كي مقطوعها كي من يسرقها كي يوسف كي عبد الرحمن اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم ومأواهم ونخص إلى مؤلف هذا الكتاب ببركته وكرامته نسألك اللهم البركة والشفاعة والإجازة والسلامة شاء لله لنا ولهم الفاتحة. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى وأعاد علينا من بركاته وأمدنا بأسراره في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نوّروا منازلكم بالصلاة وقراءة القرآن Nawwiru manazilakum bis-sholati wa qiraatil Qur'an. Terangilah rumahmu kata Nabi, cahayailah, berikan cahaya, berilah cahaya atau terangilah rumahmu, tempat tinggalmu bis-sholati dengan salat-salat sunnah wa qiraatil Qur'ani dan membaca bacaan Al-Qur'an. Rumah itu akan mendapat atau membawa keberkahan jika di dalamnya sering dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran maupun dibuat untuk sholat-sholat sunnah. Ya. Rumah yang di dalamnya sering dibuat untuk jam'iyah yasin, dibuat untuk zikir, dibuat untuk tahlil, dibuat untuk baca Quran, sering dipakai untuk sholat sunnah, maka rumah itu akan bercahaya. Cahaya ini hissiyan wa ma'nawiyan, baik secara nyata maupun secara maknawi. Rumah itu secara zahirnya kelihatan membawa keberkahan. Kehidupan dalam rumah itu akan mau berkah, baik suami, istri, anak maupun rezekinya. Belum lagi dalam pandangan hal-hal di luar yang astral. Di luar pandangan umum. Rumah itu bercahaya. Makanya kegelapan itu tidak akan masuk pada hal yang terang. Katakanlah ilmu sihir, ilmu santet misalkan. Itu kan bangsa-bangsa ilmu hitam. Tidak akan bisa menembus masuk pada rumah yang setiap hari, setiap saat dihiasi, disibukkan dengan banyaknya baca Al-Quran dalamnya. Maupun sholat-sholat sunnah. Karena itu terang banget. Malaikat itu melihatnya rumah itu terang benderang. Sehingga hal-hal hitam itu akan sulit masuk menembus itu. Paham ya Pak? Itu maknawinya. Kalau hissinya pasti bawa keberkahan. Makanya kalimatnya Nabi nawwiru, terangi. Berikan cahaya. Tadi bercahaya rumah itu. Cahaya membawa keberkahan. Nawwiru manazilakum bis-salati wa qiraatil Qur'an. Nah, an Abi Hurairah, tapi ada juga memang jin-jin yang suka bandel. Itu ada jin bandel. Ada jin yang nurut-nurut, ada yang bandel-bandel. Jin ada yang tugasnya macam-macam. Tugasnya macam-macam. Jin ada yang tidak takut pada orang sholat, ada. Zikiran, baca Quran itu ada, banyak. Tapi di sisi lain, dia tidak punya kekuatan menghadapi azan, misalkan.
Kalimat-kalimat azan kalah. Jin itu lari terbirit-birit. Quran yang dibaca, Fatihah yang dibaca orang sholat, dia senang, demen untuk mempengaruhi orang-orang sholat. Tapi ketika azan dia lari terbirit-birit. Namanya, itu hadisnya muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Namanya siapa? Jinnya? Bukan. Nama jinnya adalah Khonzab. Apa? Khonzab. Ulama ada 3 macam membacanya. Khonzab, Khinzab, dan Khunzab. Ada yang fathah, kasroh, dan dhammah. Khunzab, Khinzab, dan Khunzab. Hadis ini sahih Bukhari Muslim. Itu jin tugasnya mempengaruhi orang-orang yang sedang sholat. Bacaannya, kekhusyuannya, pikiran, namanya Khunzab ini. Tapi nih jin ini sama adzan takutnya bukan main. Makanya ketika ada suara adzan, kata Nabi nih, banyak hadis-hadisnya itu sahih kabeh. Itu lari jauh sekali. Sampai kalimatnya durotun, sampai terkentut-kentut. Kata Nabi. Subhanallah. Jadi bahasa Arab itu ada 2. Mana kentut-kentut yang keluar anginnya saja, ada yang kentut yang bunyi. Kanjeng Nabi kalimatnya durot. Durot itu kentut yang berbunyi. Ya, brebet atau dut atau brot gitu. Ada yang pes, ya. Nah, kalau yang durot itu kentut yang berbunyi. Sampai terkentut-kentut, jin lari takut dengan azan. Saking takutnya, sampai terkentut-kentut kata Nabi. Tapi nanti setelah azan, dia datang lagi tuh ke masjid, ke mushola. Ada orang sholat dipengaruhi pikirannya, hatinya supaya jangan khusyuk. Ada komat, kabur lagi, Pak. Kabur. Sudah selesai komat, datang lagi. Orang sholat kan logikanya baca Al-Fatihah, ya kan ya? Baca surat kulhu, lagi zikir. Nggak takut itu. Dipengaruhi. Tapi azan kok takut banget. Makanya begini. Ada ijazah dari kiai dulu. Di antaranya, kenapa makanya bayi kecil lahir orok disunahkan diazani kan? Itu azan itu pengusir jin itu. Makanya kalau sampai nih, ada kata kiai, kalau ada orang kesurupan kena jin, diazani sembuh, Pak. Azan itu hebat sekali. Sebab ada beberapa jin yang jenisnya jin itu takut dengan kalimat-kalimat azan. Bahkan dulu ada di Jawa Timur, ada orang sukmanya dibawa jin. Sampai hanya raganya di situ, supaya dibawa. Tapi kan dikembalikan oleh apa? Oleh azan. Dia azani, wah, datang tuh dia balik lagi jinnya. Ketarik lagi dengan membawa sukma orang itu, dibalikan ke raganya. Azan. Makanya kenapa kalau di tempat-tempat sungil, tempat-tempat inti sungil. Tempat sungil, ya sungil. Tempat apa bahasa misalnya sungil tuh. Yang ngeri tuh, yang angker. Iya. Weh, azan aja azan. Azan. Minggir itu. Makanya kalau nanti ada orang kesurupan kena jin, kupingnya diazani, Pak. Sebelah kanan azan, kuping kiri baca surat Inna a'tainakal kautsar 3 kali. Kuping kirinya bacakan Inna a'tainakal kautsar. Kuping kanan diazankan, kalau orang yang kerasukan jin, kuping kanan diazankan, telinga kiri dibacakan Inna a'tainakal kautsar 3 kali. Itu nanti akan pergi tuh, nggak kuat itu. Azan itu luar biasa. Dah, jadi ada tipe-tipe jin yang bandel, ada yang nurutnya panasnya pergi, ada ya macam-macam. Yang biasanya jin yang murtad ini yang susah itu. Dalam dunia jin kan ada yang Islam, ada yang enggak. Jin kan ada yang beriman, ada yang enggak. Itu jin kan. Umurnya jin 300, 500, 600, 1000 tahun. Jin itu umurnya panjang-panjang. Tapi mati, tetap mati. Yang enggak mati itu si iblis lah. Iblis itu enggak mati. Tapi jin itu beranak pinak dan meninggal juga. Sama, meninggal. Makanya karena jin itu umurnya panjang-panjang biasanya. Makanya kalau ada orang ngerti tentang perjinan misalkan nih, di rumah terus diusir, jinnya nggak mau, nantang, berantem, pakai ilmu misalkan, kulhu geni, kulhu sungsang misal,
jinnya kebakar. Tapi kalau dia mati, oke. Kalau nggak mati, dia dendam, bisa jadi orang ini kemudian setelah meninggal, dia akan anak cucunya akan diganggu juga oleh jin ini. Maka jangan pakai kuluh geni, kuluh sungsang, pakai yang lain. Yang kira-kira jin itu pergi dari rumah dengan ikhlas, dengan senang hati, dengan tidak meninggalkan dendam. Kan ada wiridan kayak gitu. Baca, kira-kira jin itu pada pergi sendiri. Terima kasih, pokoknya keluarlah dengan sendirinya, tanpa ada dendam. Dah. Ada jin di rumah yang bandel. Jin itu sering datang ke rumah itu ada. Nabi terapi dari Nabi. Ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya sahih Imam Muslim, An-Nasai, At-Tirmidzi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kau buat rumahmu, tempat tinggalmu seperti kuburan. Sepi nyanyit. Sepi nyanyit. Jangan jadikan tempatmu, rumahmu seperti kuburan. Gak pernah dibacain Quran, gak dibuat sholat-sholat sunnah. Ya. Istilahnya kayak gitu, seperti kuburan. Gak ada aktivitas untuk ibadah. Inna syaitana yafirru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Rawahu Muslim wan Nasa'i wat Tirmidzi. Di mana rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah, setan itu yafirru, lari. Setan, jin akan keluar dari rumah ketika rumah itu dibacakan surat Al-Baqarah. Tapi kamil. 2 juz setengah itu Al-Baqarah. Sampai fangsurna 'alal qaumil kafirin, dari Alif Lam Mim Al-Baqarah. Sedodokan, selungguhan, selinggihan. Enggak baca 5 ayat, ntar besok lagi 5 ayat. Enggak begitu. Nanti besok lagi sebulan baru selesai Al-Baqarah. Bacanya 1 dudukan Al-Baqarah 2 juz setengah. Alif Lam Mim itu ya, Al-Baqarah itu juz setengah lah. Jadi kalau baca 1 juz 20 menit berarti cuma 50 menit. Ya, 50 menit itu baca hampir kurang 1 jam lah. Baca Al-Baqarah dalam rumah. Al-Baqarah itu hebat sekali. Al-Baqarah. Inna syaitana yafirru. Kenapa kanjeng Nabi mengatakan syaiton? Kenapa enggak jin? Kenapa Nabi hadisnya bicara tentang syaiton, bukan jin? Karena memang jin itu tidak semua kafir kan? Tidak semua jin itu setan. Tapi setan itu bagian dari jin. Tidak semua jin adalah setan. Makanya kenapa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah minasyaiton, dari setan yang jauh dari rahmat Allah. Rajim itu terkutuk orang bahasa Indonesianya, padahal makna aslinya adalah a'udzu min rahmatillah. Namanya setan. Nah, kalau jin ada yang Islam. Makanya tidak diminta perlindungan. Nah, kalau di surat An-Nas minal jinnati, kalimatnya jin, tapi digandeng dengan wanas, dengan manusianya. Paham nggak? Jin yang berupa manusia. Jadi setan yang berupa manusia, gitu, bukan jin. Setan yang berupa manusia. Kalimat pertamanya qul a'udzu birabbin nas, ya, malikin nas min syarri. Nah, jadi jin yang buruk. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kan gitu ya. Minal jinnati wan nas. Dari keburukan, berarti jin yang buruk itu. Minal jinnati wan nas tadi. Wan nas, dan nas yang buruk. Gitu loh, Pak. Jadi jin setan, manusia setan, kayak gitu aja. Paham ya? Kalau jin mah ada yang muslim, ada yang beriman. Tapi kalau setan yang enggak, itu sifat yang artinya adalah yasudduna an sabilillah. Setan itu sifat. Sifatnya jin yang yasudduna an sabilillah. Sifatnya manusia bisa yang menggelincirkan orang dari jalan Allah. Kalau ada manusia yang suka mengajak maksiat, yang suka menggelincirkan orang dari jalan Allah, itu namanya setan. Itu. Manusia yang kayak gitu tuh setan namanya. Yuk mabok yuk. Yuk nyolong yuk.
Nah, itu yuk judi yuk misalkan. Ayo ngajak-ngajak begitu. Dah jangan sholat lagi. Nah, ini nih bukan manusia lagi tuh. Itu setan itu. Sifat jin yang punya sifat ngajak-ngajak orang untuk menentang Allah namanya setan. Manusia yang ngajak orang untuk tidak taat kepada Allah, untuk bermaksiat kepada Allah namanya setan. Kayak gitu loh, Pak. Ah, berarti kita ini setan nih, banyak setan nih. Duh, Gusti. Wa an Maqil bin Yasar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Baqarah sanamul Qur'ani wa dirwatuh. Surat Baqarah itu adalah pucuknya Al-Qur'an. Nazala ma'a kulli ayatin minha thamanuna malakan. Setiap ayat surat Al-Baqarah, setiap ayat Al-Baqarah yang turun, ma'a kulli ayatin minha thamanuna malakan, dikawal 80 malaikat, kata Nabi. Nabi nih, ketika surat Al-Baqarah diturunkan Allah dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit dunia, itu secara global. Nanti dari langit dunia ini turun kepada Nabi di bawah Jibril secara tadarruj. Ya, seayat, 2 ayat, itu dari langit dunia, bukan dari Lauh Mahfuz. Ya. Nah, itu setiap turun, setiap ayat Al-Baqarah. Berapa ayat Al-Baqarah, Pak? 200? Berapa? 80? 86? Ya tinggal buka baik. Berapa Al-Baqarah tuh? HP-nya Bu, mana HP tadi lah. Berapa Bu ayat Al-Baqarah, Bu? 28? 286. Surat Al-Baqarah 286. Per ayat itu dikawal turunnya oleh malaikat 80 malaikat per ayat. Dikali 286. Itu kekuatan surat Al-Baqarah itu luar biasa. Ya, jinnya nggak ada apa-apanya, takut banget. Yang satu ayat aja 80 malaikat. Jin mau ngelawan malaikat 80. Itu per ayat. Makanya setiap sempalan-sempalan surat Al-Baqarah, ayat kursi, misalkan ya, kemudian banyak sekali. Wattabu ayat sihir, menolak sihir, banyak. Akhir Al-Baqarah juga sama, banyak sekali. Sempalan-sempalan ayat dari Al-Baqarah yang mengandung kekuatan yang luar biasa. Karena memang dikawal oleh malaikat yang luar biasa. Kata Nabi, setiap ayatnya yang turun dikawal bersama 80 malaikat. Berarti 80 kali 286. Untuk Al-Baqarah itu yang melindungi, yang bawa, yang punya kekuatan magic luar biasa. Ya. Daya kekuatannya luar biasa. Al-Baqarah itu. Wastukhrijat, dan dikeluarkan pula, ya, dikeluarkan ada di dalam Al-Baqarah ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat 255. Min tahtil arsy, dari bawah aras. Fawusilat, dia kemudian disambungkannya dengan Al-Baqarah. Ayat kursi ini spesial lagi. Fawusilat di suratil Baqarah, digabungkan di dalam surat Al-Baqarah, ayat kursi. Makanya ayat kursi itu hebat banget. Ayat kursi itu hebat banget. Makanya banyak dijadikan oleh para ulama sebagai bacaan-bacaan spesial. Kanjeng Nabi sama. Habis sholat Kanjeng Nabi tidak pernah meninggalkan membaca ayat kursi. Kanjeng Nabi mau tidur membaca ayat kursi. Makanya kiai dulu kiai saya di Cirebon, di Brebes itu kan Masya Allah luar biasa. Hafal Quran umur 12 tahun ya. Hafal Quran 50 lebih guru tabarruknya sampai ke Singapura, Brunei, Malaysia. Mbah Yamin almarhum guru saya itu waktu saya mondok di mana. Itu kalau ngiket jin pakai ayat kursi, Pak. 4 penjuru diikat sama ayat kursi pakainya. Dia jin nggak berkutik gitu. Ayat kursi luar biasa. Para ulama dia mengatakan ayat kursi itu pemimpinnya yang mengawal ayat kursi namanya Kandayas.
atau kandias. Dalam kitab itu ulama berbeda pendapat. Apakah kandias atau kandayas ini bagian dari malaikat atau dari jin muslim? Jadi khodam yang menjaga ayat kursi, yang buat kursi itu adalah namanya kandias atau kandayas. Para ulama mengatakan berbeda di pendapat. Apakah dari situ adalah makhluk malaikat ataukah jin muslim? Namanya kandias atau kandayas. Orang yang punya, ulama yang punya trik, punya cara, ya, punya spesialisasi dalam mengolah ayat kursi, waduh, masya luar biasa. Dan sudah, ini nama cerita-cerita, tapi nggak perlu lah. Itu ada tuh, masya Allah luar biasa. Nah, nama ayat kursi luar biasa, kursi luar biasa. Jadi kanjeng Nabi pernah bertanya kepada sahabat, kamu tahu apa ayat yang paling agung dalam Al-Quran? Wah, Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasul yang tahu. Kata Nabi, a'zamu ayatin fil Quran ayatul kursi. A'zamu ayatin fil Quran ayatul kursi. Ayat yang paling agung. Bukan surat ya, surat. Ayat ini. Ayat yang paling agung dalam Al-Quran adalah ayat kursi. Maka senantiasalah kita membaca ayat kursi kalau habis sholat. Ya, jangan ditinggal ya. Habis sholat, bacalah ayat kursi. Karena kanjeng Nabi selalu baca ayat kursi, itu penjagaan diri. Kemudian sebelum tidur, ayat kursi. Ayat kursi itu apa isinya, Pak? Tauhid semua itu. Isinya mengagungkan Allah semua. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah semua itu. La takhudhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u illa bi idzni. Itu menjelaskan keesaan, keagungan, kebesaran, kekuatan, kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Itu sifat-sifat Allah, isinya itu luar biasa. Kayak Al-Ikhlas saja. Itu menjelaskan tentang kehebatan, kekuasaan, kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ayat kursi. Maka biasakan baca kursi habis sholat dan mau tidur. Terus kanjeng Nabi masih melanjutkan hadisnya, wa yasin qalbul Quran. Masih dalam hadis yang sama. Wa yasin qalbul Quran. Dan yasin adalah jantung Al-Quran. Kalau kita mengibaratkan kepada istri kita, kepada kekasih kita, orang yang kita cintai, oh jantung hati, kayak gitu ya. Nah, karena untuk melambangkan sosok yang kita yang istimewa, kita katakan jantung hati. Quran itu punya jantung, Pak. Nah, jantung Al-Quran itu adalah Yasin. Kalau kita ngomongkan, buah hatiku, jantung hatiku, gitu. Dia spesial berarti. Nah, di Quran itu ada surat yang spesial, yaitu Yasin, jantungnya Al-Quran. Si jantung hati, oh, si jantung hati, jantung hati. La yaqra'uha rajulun. Seseorang yang tidak membaca surat Yasin, yuridullaha wad darul akhirata, yang mengharapkan pahala dari Allah dan darul akhirat, kebahagiaan di akhirat nanti, illa melainkan ghufira lahu, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu khasiyah maziyah surat Yasin adalah peleburan dosa. Orang yang membaca surat Yasin, Allah ampuni dosa-dosanya. Salah satunya itu. Belum lagi yang lain. Seperti memudahkan ruh lepas dari jasad kasar kita. Ruh, karena kita ini punya dua unsur manusia itu. Dua unsur penciptaan. Jasad kasar dan jasad halus. Yang halus ini, ruh. Jasad kita ini adalah bentuk fisik ini, fisikal. Ruh itu tidak bisa dideteksi dengan alat apapun. Ruh
Jadi kita ini ada dua bagian nih. Ada ruh dan ada fisikal. Manusia yang terdiri dari fisik, dari badan, dari memerlukan interaksinya pasti dengan yang duniawi, badan jasad ini. Kita perlu makan, kita perlu suami perlu istri, perlu santai, perlu minum kopi, perlu es, perlu apa, perlu interaksinya dengan dunia. Fisikal ini butuhnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dari tanah. Itu kan ya asalnya. Kemudian baru dititipkan roh. Kalau roh bukan makanannya, bukan nasi, bukan kopi, bukan nafsu, bukan roh itu hubungannya dengan Allah. Roh itu hubungannya dengan Allah. Roh itu hanya mendengar firman-firman Allah. Roh itu tempatnya manusia untuk zikrullah. Karena roh itu sebagai bagian dari unsur yang selalu dekat dengan Allah dan bagian dengan Allah, maka dia harus bisa menjadi kendali fisik kita. Dan roh itu makanannya apa? Kalau fisik makanannya bubur Cianjur. Fisik ini makanannya kopi Liong. Minumannya Liong. Ya. Kita makan kerupuk. Itu fisik. Makannya itu. Mie ayam, bakso Solo, Wonogiri, es doger. Tapi kalau hati, makanannya apa? Kata Al-Quran, ala bidzikrillah. Ya. Tatmainul qulub. Kalau hati, makanannya zikir. Makanannya ilmu. Maknanya tazakkur, maknanya tafakkur, maknanya adalah merenung, kontemplasi, emalasi ilahiyah itu di sini, itu di hati. Itu makanannya. Makanya Al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah seorang tabi'in. Kalau hati seseorang dalam jangka 3 hari kosong dari zikrullah, kosong dari ilmu, maka hati itu akan meredup, akan gelap. Kalau terus dibiarkan, maka hati itu akan mati. Kalau sudah mati, susah untuk hidup kembali. Dalam waktu 3 hari, hati tidak disentuh dengan zikrullah. Hati tidak makan ilmu, tidak zikir, tidak tafakkur, maka akan gelap, akan meredup cahayanya. Kalau lama-lama hati itu dibiarkan, kering kerontang tanpa asupan gizi, zikir, merenung, baca Quran, hati itu kalau nggak begitu nanti dia akan mati. Kalau mati, mau'izah tidak akan masuk, nasihat tidak akan masuk, melihat kebenaran tidak tertarik. Hatinya sudah mati dan itu akan susah untuk dihidupkan kembali. Maka hati jangan sampai kita mati. Hati harus tetap hidup dan menghidupkan hati, mengkilatkan hati, kata Nabi adalah sering kita merenung dan baca Al-Quran. Merenung mati. Itu makanannya hati itu. Makanya Nabi katakan pada sahabat, Al-qulubu tasda'u kama yasda'ul hadid. Wa ma jila'uha ya Rasulullah? Tilawatul Quran wa dzikrul maut. Kata Nabi, hati bisa berkarat seperti berkaratnya besi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma jila'uha ya Rasulullah? Lalu apa alat untuk mengkilatkan hati itu kembali kalau sudah berkarat? 2 kata Nabi, yaitu tilawatul Quran dan zikrul maut. Sering kamu baca Quran, sering kamu mengingat kematian, hatimu akan mengkilat, bersinar, bercahaya kembali. Quran sering ditinggal, jarang kita baca, ingat mati jarang. Kalau malah ingat mati takut, nggak mau ingat jadinya. Ingat mati jarang. Ya sudah, hati kita gimana? Baca Quran enggak, ingat mati enggak, terlena kita dengan kehidupan ini. Padahal ma mata'ul hayatid dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini yang manis, yang enak, itu hanya menipu saja agar akhirnya hati kita mati. Nah, waqra'uha ala mautakum. Ada sambungan lagi nih.
Faqra'uha ala mautakum. Maka bacalah surat Yasin untuk orang-orang matimu. Oh, Nabi itu perintah, dipilih oleh Nabi untuk orang yang meninggal baca surat Yasin. Ulama ada dua pendapat ala mautakum. Ada yang mengatakan ala mautakum ini adalah majaz, dalam pengertian majaz, yaitu bacalah surat Yasin kepada orang-orang yang hendak mati. Orang lagi sakit, baca surat Yasin. Nah, tadi saya katakan, di antara fungsinya adalah memudahkan roh lepas dari jasad. Kalau ada orang yang sakit, tidak mati-mati susah, sakaratul maut. Di antaranya adalah bacakan surat Yasin, agar mudah roh itu lepas. Kan sakit, Pak. Orang sakit kan sakitnya luar biasa. Orang yang sakaratul maut itu tidak jerit, kenapa? Sudah tidak punya kekuatan daya untuk menjerit. Sakitnya sudah tidak bisa dilukiskan. Orang sakaratul maut itu luar biasa sakitnya. Tapi kok pada diem-dieman baik, cekap aja. Sudah tidak punya daya untuk menjerit. Saking sakitnya luar biasa sakaratul maut itu. Nabi itu merasakan sakaratul maut ketika dicoba diambil oleh Israel. Ya Allah, tunggu dulu Israel, tunggu sebentar. Sakitnya luar biasa. Sampai Israel menangis melihat wajah Rasulullah ketika coba ditarik ruhnya. Kasihan. Ya Allah, sakit luar biasa. Sakitnya luar biasa. Cuman orang tidak bisa merasakan karena sakitnya sudah. Bukan merasakan sakitnya. Jadi dia tidak bisa menjerit. Sudah pol. Sakit di atas sakit. Itu orang sakaratul maut. Makanya kenapa kita sering doa, Allahumma hawin alaina fi sakaratil. Itu. Hawin, mudahkan ya Allah, mudahkan. Jangan sulit. Sakit luar biasa. Orang, itu sakit luar biasa itu. Sakaratul maut. Makanya kita Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan saya ketika menghadapi sakaratil. Allah inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qoblal maut. Ya Allah, berikan saya pintu tobat dan berikan saya kesempatan untuk bertobat kepada Engkau ya Allah sebelum saya mati. Itu artinya. Ya. Allah binasa keselamatan fiddin, keselamatan dalam agama. Selamat akidah kami. Ya Allah, selamatkan akidah kami. Wa'afatan fil jasad. Ya Allah, berikan kesehatan di jasad. Afiah. Kenapa wa'afatan fil jasad di doanya? Kenapa enggak wasihatan fil jasadi? Kenapa tidak wasihatan fil jasad? Kenapa kalau kita doa Allah inna nas'aluka keselamatan fiddin wa'afatan fil jasad? Kenapa bukan wasihatan? Kenapa kalimatnya wa'afiyatan fil jasadi? Afiyah dalam jasad, dalam tubuh. Apa bedanya, Pak? Orang yang sehat itu belum tentu berfungsi sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Itu sehat. Contoh, ada orang sehat, terus ada kebaikan, dia tidak tergerak untuk datang ke kebaikan itu. Itu namanya hanya sehat, tidak afiat namanya. Paham nggak? Mata kita sehat, kadang kita digunakan untuk sesuatu yang tidak disukai Allah. Itu namanya tidak afiat, sehat saja itu. Orang sehat bisa nongkrong di bar. Orang sehat bisa nongkrong di night club. Orang yang sehat bisa nongkrong di tempat-tempat yang nggak benar. Di meja judi. Sehat orangnya mah. Sehat kan? Tapi tidak afiat. Afiah itu kenapa? Wa'afiyatan fil jasadi. Ketika jasad kita sehat, ya Allah jadikan jasad itu afiah. Afiah itu berfungsi sebagaimana yang dikehendaki Allah. Itu afiat namanya. Tangan benar, kelakuannya kaki, gitu lah. Itu namanya afiah namanya itu. Maka dipilih kalimatnya wa'afiyatan fil jasad. Bukan sehat, wa'afiyatan fil jasadi. Paham ya? Mata berfungsi dengan baik, kuping untuk mendengarkan yang baik, kaki untuk melangkah ke tempat yang baik. Itu namanya afiah. Wa barakatan fil rizqi.
Rizki barokah. Barokah itu bukan sembarangan. Itu luar biasa barokah itu. Sedikit harta, tapi berkah itu membawa manfaat. Berkah itu namanya ziyadatul khair maknanya. Barokah itu apa? Ziyadatul khair. Itu arti barokah itu. Selama ini kita ngomong, doain semuanya berkah, rezekinya berkah, umurnya berkah. Berkah itu apa sih? Berkah teh naon? Berkah teh ziyadatul khair, tambah kebaikan. Itu namanya barokah. Rizki sedikit tapi barokah, tambah kebaikan. Rezeki banyak, barokah. Rezeki banyak kan barokah, tambah kebaikan. Rezeki itu bisa untuk sedekah, bisa untuk beli yang manfaat, gitulah. Untuk hal yang manfaat, itu namanya barokah. Umurnya barokah. Umur yang terus dengan umur bertambah ini, dengan tambah barokah, tambah banyak kebaikan yang didapatkan dari umur itu. Itu namanya barokah. Rezekinya barokah. Rezeki yang ada bisa memberikan kemanfaatan, kebaikan. Itu barokah namanya. Wa barokatan fir rizqi. Jadi bukan banyaknya rizki, tapi barokahnya rizki. Kenapa? Kita diajarkan, kita itu jangan menuntut anak kita untuk meraih kekayaan. Tapi dibimbing anak kita untuk meraih kebahagiaan. Bukan kekayaan. Orang kaya belum tentu merasa bahagia. Pikiran kita orang kaya itu punya mobil. Mobilnya Land Cruiser, mobilnya Pajero, mobilnya Innova. Orang kaya itu belum tentu hatinya itu tenang, bahagia. Belum tentu. Mungkin pikirannya pikiran ruwet, pikiran utang, pikiran penyakit, macam-macam. Ada sebelah yang tidak punya mobil, hanya punya motor, anaknya 3, kerja begitu aja. Tapi banyak syukurnya gitu. Banyak menerimanya. Ambisinya gua ada yang macam-macam. Tenang. Nggak punya hutang. Hidupnya tenang, nikmat, enjoy. Karena banyak syukurnya. Bahagia dia, merasa bahagia. Sisi lain yang hidupnya kelihatan, tapi hatinya gerungseng, be. Pikirannya galau, be. Banyak itu. Banyak. Jadi ajari anak kita untuk meraih kebahagiaan. Bukan kekayaan. Maka bagi itu di hati isinya. Bukan di fisik. Jadi kenikmatan, kebahagiaan bukan hanya dengan duit banyak, enggak. Tapi bagaimana jiwa kita, mensyukurnya kesehatan kita. Itu ya. Dah. 2 ayat terakhir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Syukur-syukur dari pujian Allah dulu. Yaitu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Dari atas ya. Wa in tubdu ma fi anfusikum. Itu nanti kata Nabi nih sahih dan ini itu jangan ditinggal sebelum tidur kita baca 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Ya. Kalau bisa bacanya dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Itu siapa yang orang yang baca tidak akan satu mati kaget, mati mendadak enggak. Rumah dijaga oleh Allah. Dia dijaga oleh Allah. Dia dijaga oleh Allah. Malaikat tidak akan mengganggunya. Rumah yang dibacakan itu tidak akan kebakaran. Awas Pak. Orang yang tidur dalam sebuah rumah yang dia ketika tidur membaca ayat 2 ayat terakhir Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, syukur-syukur dari lillahi yang di atas itu ya, di atasnya ya, 2. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah wa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Terus amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
Nah, terus la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Bismillahirrahmanirrahim. Baca doanya. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, saya ngobrolin sampai dengan subuh. Nah, pada saat